Kita sekarang sedang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini ada sejarah pidato Soekarno, dan ini tempat Pusnas dulu ya. Pusnas ini tempat bersejarah ya. Nah, ini ada pidatonya Presiden Soekarno, ada memori ya, memori ini. Ya. Zamannya Pak Harto ini. Zamannya Pak Harto. Ini apa? Kongres Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi di Istana Bogor. Ini foto-foto ya, perayaan tahun baru di Istana Merdeka tahun 71. Nah, ini ada dokumentasi aksi Tri Tuntutan Rakyat Tripura ya, pada saat peristiwa 66 ya, dalam menuntut pembubaran PKI di masa itu ya. Ini kalau nggak salah ini Universitas Salimba nih, Fakultas Kedokteran nih. Ya, sekarang Fakultas Kedokteran ini. Di sini ada penyakit kusta lepra. Oh, ini dokumentasinya ini. Ini ada penderita nih, foto-foto penderita orang yang sakit kusta di Palestina ini di Palestina, Armenia dan Turki. Artistik sekali ya ini ya, ini tablet ya, artistik sekali terkait naskah-naskah kuno ya. Kuno di masa lalu, Jawi Melayu, Sanskrit ya, Pahlawa, sejarah di masa lalu. Nah, ini ada primbon ya, itu naskah kuno juga, itu naskah kuno aksara Kaganga dari wilayah Sumatera Selatan ya, sejak abad 12 sampai abad 17 dan 19. Perhatikan ya, masih artistik, interiornya ya, masih artistik sekali. Dan ini luar media ya, ya ini artistik sekali ya. Zaman Belanda. Yuk, kita masuk. Nah, ini ada beberapa contoh naskah-naskah kuno. Ini kan dari sini ya. Nah, ini yang sudah modern ya. Ini perkembangan dari yang kuno ke yang modern lah. Ini ada pensil tuh, ada kuas. Ya. Nah, di sini ada yang contoh ya, naskah-naskah kuno ya, masih sangat sederhana ya. Dari apa? Dari daun apa? Dari kulit pohon apa ya kayaknya nih ya. Kalau zaman dulu masih pakai kulit pohon atau kulit binatang ya untuk media tulisnya ya. Sebelum kemudian ditemukan teknologi kertas. Nah, ini. Ini ada bambu, ini digunakan sebagai bahan naskah untuk menulis ya. Ya, ini disebut gelumpai di Sumatera Selatan.
Namun dia punya kelemahan rawan terhadap serangan serangga ya. Biasanya nulisnya menggunakan pisau raut dan runcing. Tulisannya mengikuti panjang ruas bambu. Ya ini ya. Bambu dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, bahkan ini ada juga Sunda kuno ya. Karena di peradaban Sunda kuno di masa lalu juga sering ditemukan hutan bambu ya, hutan bambu yang digunakan media untuk menulis. Dan ini juga masih ada nih bambu ya dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sunda kuno. Ya, ini media tulisnya ya. Dan ini ada juga kulit alin. Nah, ini kulit alin ini, kulit kayu ya. Ini dalam tradisi naskah Batak ya, di Sumatera Utara nih ya. Dari ya media-media zaman dulu nih, penulisan. Nah ini daun lontar. Kalau daun lontar ini era-era Hindu Buddha kuno ya, sekitar abad ya era Majapahit ya. Di sini sih tertulisnya Lombok, Bugis, Sunda kuno, Jawa kuno. Dan ini media tulisnya sejenis pangot ya, untuk menulis ya. Huruf-hurufnya itu ada pisaunya, pisau kecil ini namanya pangot untuk menulis aksara. Biasanya sastra orang kuno ya. Ini ada Gabang, Jawa kuno, Sunda Gebang ya. Ini Gebang. Ya ini semacam kulit pohon juga ya. Gebang dari ya daun gebang, ini daun. Masyarakat Dayak mengenalnya sebagai gabang, masyarakat Timur menyebutnya gawang, di Madura disebut pacang. Iya, buat media menulis juga. Dan ini kertas daluang berbahan dasar kulit pohon ya. Ini digunakan sejak abad ke-9 ya. Ini dari merujuk kepada jenis pakaian dan kulit kayu yang digunakan kaum Pertapa. Jadi kaum Pertapa kuno di masa lalu menggunakan pakaian jenis daluang dari sejenis kulit pohon kayu. Nah kalau ini kertas Eropa, ini sudah ketika Eropa sudah masuk ya, penjajah Belanda, ya, Portugis, Spanyol itu sudah pakai kertas Eropa, ya. Kertas Eropa ya tahun 1600-an ya. 1600, 1700. Terus ini ada juga kertas Cina, ya. Ini banyak ditemukan hampir di seluruh kepulauan Indonesia karena masyarakat Cina sudah banyak bermigrasi di Nusantara. Ya. Karena penemu kertas ditemukan oleh bangsa Cina. Cek kertas ya. Dari sejarah yang saya baca. Oke, next kita di sini. Wah, lihat desain teknologi ya. Blender. Oleh usaha untuk sejarah aksara. Ini biasanya apa ya? Aksara Nusantara ini macam-macam ya. Aksara Nusantara. Ada aksara apa? Aksara Nusantara, ada aksara Pallawa abad ke-5, aksara Parsi abad 8 hingga 14 ya. Ada aksara Sunda kuno abad 14 hingga 18. Ini aksara Buddha abad 15 hingga 18. Aksara Bali abad 10 sampai sekarang, aksara Bugis abad 17 hingga sekarang. Aksara Jawa, dulu Cokot ternyata sudah ada sejak abad ke-13. Cukup tua ya hingga sekarang. Ada aksara Batak Toba. Nah ini aksara Jawi Melayu. Ya, abad ke-15 hingga sekarang ini biasanya dipakai di Sumatera, kepulauan Melayu ya, Semenanjung Melayu biasanya pakai huruf Jawi Melayu Pegon ya. Ada aksara Rejang, aksara Sunda ya. Ini aksara Nusantara. Ya. Oke.
ontel. Sepeda ontel. Ini adalah buku-buku kuno, ya. Buku-buku kuno. Kalau ini hanya daminya saja, atau dami itu ya timuannya lah ya. Namun ini ornamen perpustakaan library di masa lalu seperti ini ya. Di buku kuno ini untuk apa? Eksistensi untuk foto ya, Instagramable ya. Oke. Dan ini saya juga salah satu penghobi sepeda ontel. Kita lihat ini ontel ini jenis apa ya? Nah, sudah sangat kuno sekali. Kayak ini buatan Belanda ya. Dames. Ya, ini sepeda Dames. Dames. Sepeda ontel. Dames. Ini ya, sepeda Dames ini sepeda zaman ini sepeda Eropa ya, zaman dulu ya. Sepeda Eropa zaman dulu ini. Nah, sini ya. Sini. Ya. Di kamu sini. Berdiri sini. Ini zaman dulu yang pakai ya Demang, pegawai negeri era kolonial, ya. Atau orang Belanda itu sendiri ya pakainya itu lah. Nah, sepeda ontel, kuno. Oke, lanjut. Wah, ini ada terkait uang peristiwa membaca. Mulai dari apa? Aktivitas peradaban Hindu Jawa kuno atau Hindu Buddha kuno di Nusantara ya, masuknya Islam di Nusantara ya, kesultanan yang ada di Nusantara hingga sampai era kemerdekaan. Ya, ini ruang peristiwa membaca. Ya. Aktivitas peristiwa membaca dari zaman ke zaman. Jadi ada mesin ketik zaman dulu ya, ini. Ya. Tuh, mohon tidak disentuh, jadi hanya bisa kita lihat dari luar saja ya. Mesin ketik kuno zaman Belanda ya. Iya sudah. Oke. Mesin kuno zaman Belanda antik sekali. Ya, kita keluar mesin. Ya, saya rasa cukup ya jalan-jalan kita hari ini di Perpustakaan Nasional. Kapan-kapan kita eksplor lagi tempat-tempat sejarah yang ada di Jakarta. Oke, salam.